Hari ini saya dapat garapan TV Cina, kata usernya ini TV-nya nyala, tapi gambarnya dominan merah. Kita cek dulu gimana warna gambarnya supaya kita lebih detail, lebih tahu. Kita cek, kita colokin dulu ke listriknya, kita ambil remote-nya, kita on kan seperti merah panta gini. Kita coba pakai gambar, kita colokin dulu nih gambarnya biar ketahuan apakah ini warnanya gimana. Kalau udah ada gambar, kita masuk ke menu AP dulu biar tahu. Ketahuannya warnanya tetap dominan merah atau sedikit agak ke merah panta, tetap masih. Ini kata usernya takutnya kena ini tabungnya atau layar ini TV-nya 14 in dengan merek Cina. Ini dominannya warnanya gini kelihatan. Sebelum kita eksekusi layarnya dulu, kita lihat beberapa komponen. Ada sebagian komponen yang short atau bisa mungkin layarnya yang short. Kita cabut dulu biar enggak di bagian komponen, atau dilihat dulu dari bagian RBG-nya atau di RBG warna ketahuan apa ini penyebabnya. Kalau RBG-nya udah bagus, kemungkinan ini tabung. Kalau tabung ini mungkin masih bisa diselamatkan kalau kita punya alatnya buat door nanti. Kalau ini tabungnya kita door aja. Kalau ini tabungnya udah short bagian warnanya, bisa kembali normal lagi. Kalau tidak normal lagi gambarnya, biar clean seperti semula, gambarnya bagus, dalaman mesinnya kelihatan. Kita cek lebih dekat lagi biar tahu ini mesinnya gimana, biar kita saling share. Ini bukan untuk menggurui tapi untuk berbagi dengan gejala ya seperti tadi, warnanya dominan merah atau merah panta. Ada beberapa bagian warna ya. Sebelum kita kutak-atik ke lebih lanjut atau lihat dulu ini mesinnya. Ini jangan rombak mesin ya kalau kita pengen simpel. Ini mesinnya kendalanya masih bagus kelihatannya. Ini masih bagus. Ini kendalanya di bagian sebelah sini atau di bagian layar juga, ini bisa mungkin short, atau beberapa komponen pendukung seperti transistor ini yang 3 untuk warna, dan resistor ini yang 3 untuk menyuplai strum, yang bila mana salah satu atau putus ini tidak mengeluarkan buat warna atau masuk ke anoda ini bagian heater ini, jadi tidak berfungsi. Begitu warna juga dari sini. Ini kemungkinan mesin masih bagus. Kata ini belum lama TV-nya, saya nggak bongkar di bagian bawahnya. Ini saya fokus dulu di bagian salah satu komponen yang di sini RBG. Ini biar jelas, ini RBG buat supply warna. Kalau kita salah satu ini ditabung atau dominan gini, bisa mungkin ini layar atau tabungnya udah tidak normal di bagian RBG-nya. Kita door aja nih tabungnya biar kita tembak, biar kembali lagi clean seperti semula. Sebelum kita tembak tabung atau door ini, kita cek dulu komponen-komponennya. Kita hanya butuhkan sebuah ya apometer yang analog atau mungkin digital punya teman-teman, bisa digunakan nih di sini untuk mengecek apakah di bagian ini ada salah satu komponen yang short. Ini terutamanya nih yang di 2 watt ini yang sama-sama berdampingan, kiri kanan atau tengahnya juga ada. Kita ukur dulu sebelum kita rombak yang lain. 100
posisinya. Kalau kita masih nggak keukur, mungkin bisa kita taikan lagi ke skala 1K nya atau ke 10K nya juga bisa. Di sini masih ada, memang ada pergerakan, nggak kelihatan gitu keukurnya, kita taikan aja biar tahu gimana ini nyambung atau tidaknya. Di sekitaran gini masih air ini nyambung. Oh, kalau kita ingin kelihatan lah, kita bongkar aja nih songketnya, kita tampilkan di sini. Ini penampakan RBG-nya. Ini ada R yang berjajar 3, ini berjajar 3, ini ada R, dan juga ada transistor pendukung 1 2 3. Ini sama R ini untuk menyuplai setrum yang 180 untuk mengalirkan warna, diolah dari tabung ini ke tabung. Kalau salah satu komponen ini tidak nyambung atau salah satu yang putus, ini mengakibatkan warna tidak keluar sebagian, atau dominan biru, hijau, kadang-kadang hijau atau juga kuning ini bisa terjadi, atau merah panta juga bisa terjadi. Ini salah satu bagian komponen ini yang putus, atau disebabkan transistor ini yang salah satunya udah short atau pengen pensiun. Kita ukur aja biar enggak ya teka-teki apa yang rusak. Kita masuk dulu di bagian ini, di R yang 2 watt ini. Di sini yang untuk warna hijau nih, ini masih bagus, dan juga di sini bagus diukur. Di sini juga bagus, 3 RR-nya ini bagus. Kadang kita kalau tidak dilepas ini mungkin kita akan tertipu kalau ngukur di bagian ini, atau bisa dibulak-balik aja. Di sini semuanya masih bagus. Tuh nyambung, ada pergerakan di posisi ini ada. Kita cek dulu komponen-komponennya, kita selidiki dulu apakah mungkin ada yang gosong atau tidaknya. Kita lihat-lihat dulu di bagian resistor, kita kembalikan lagi di skala 1K. Ini di area ini menggunakan C2482, ini semua sama TV Cina kalau menggunakan transistor gitu. Ini bagian ini masih bagus, kita ukur di sini sama, pergerakannya bagus. Kita di sini lagi ukur, ada. Kadang kalau kita tidak dilepas ini bisa komponen ini kalau tidak jeli, transistor ini kalau tidak dicabut mengukurnya, ada sebagian kecil atau short sekecil-kecil mungkin, ini bisa terjadi warnanya dominan gitu. Atau di dioda ini pendukung, kita cek salah satunya pendioda ini biar ketahuan. Kita taruh di sini aja ampermeternya, jarumnya bergerak. Ini dioda kita jangan lupa ukur dulu ya, siapa tahu ada yang short. Dioda masih tetap yang sebagian bagus, kita lirik ke sini. Kan kita copot aja nih bagian resistor yang 3 ini. Kalau kita diukur di sambung pasti akan nyambung. Ini tidak ketahuan putus gimana nya. Dulu di skala 1K biar ketahuan. Ini cara ukurnya sama. Kalau kita dibulak-balik boleh. Ini resistor ini kadang menggunakan 15 kilo, ada yang menggunakan 10 kilo. Ini di PCB RBG ini menggunakan 15 kilo. Kita cek aja salah satunya. Ini bagus,
ada pergerakan tuh, sama bagus. Di area yang tengahnya ini ada bagus. Yang ketiga kita bolak-balik, siapa tahu ada putus, enggak, sama. Oh, di R ini yang ketiga di bagian pinggir tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkin ini udah short, kelihatan ya di posisi ini. R ini tuh kelihatan udah warnanya udah pudar, mungkin ini putus. R di sini ternyata ini udah ada sedikit gosong atau warnanya pudar, udah kelihatan warna coklat dan hijaunya aja, yang lain udah pudar. Kita cabut aja ini. Mungkin R ini gejalanya kita coba dulu. Kalau R ini, kalau misalkan lain R-nya kita tembak tabungnya, yang lain kita pasang lagi. Ini normal, bagus. Ini yang lainnya pasang. Kita coba di luar sini, kita ukur. Ini R-nya ketahuan ya, udah agak sedikit gosong tuh. Di apometer tidak ada pergerakan. Ini sebenarnya saya nggak punya nih R15 kilo yang besar ini, udah kosong. Kita ganti dengan 10 kilo yang warnanya coklat, hitam, dan oranye, dan juga warna perak ini atau kuning emas. Nih kita cari penggantinya. Yang 15 kilo nggak ada, kita ganti yang 10 kilo aja, karena kan ini sama penghambat, sama fungsinya juga. Di TV Cina ada yang menggunakan 10 kilo, ada yang menggunakan 15 kilo, sama posisinya. Kita solder dulu semuanya biar bagus nantinya. Ini untuk supply setrum buat ke warna atau enggak nih, kita ambil. Udah, kita dicek dulu komponen bagian-bagiannya udah bagus. Nanti kita kalau ada kelainan kita bisa disolder ulang lagi. Sebelum kita solder ulang, kita cek dulu warnanya gimana, dominannya apa dua. Oh, sekarang warnanya udah bagus. Ini ada sedikit suara desis, playbacknya bocor atau karet kopnya, karetnya kurang bagus, nanti saya akan diperbaiki. Ini cuma gambarnya udah bagus, udah tuh, udah bagus ketahuan. Udah cantik gambarnya, udah bagus. Cukup sekian dan terima kasih tutorial hari ini. Nah, tadi gejalanya disebabkan oleh resistor, bukan tabung dulu yang kita vonis tadi. Ternyata resistornya yang mati, karena kan mungkin gejalanya panas resistor ini. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like dan share-nya untuk berkembang channel ini, biar kedepannya makin baik channel ini dan makin banyak tutorialnya.